dialog ya. Ternyata Anda adalah anak pertamanya Paulus juga rupanya, Bang. Ya. Begini, Yohanes Bang, 7 nomor Bang. 49. Tunggu dulu. Orang yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat itu adalah Yesus, bukan saya. Yesus yang mengatakan itu. Belum lagi data yang dibawa oleh guru saya tadi, Matius 23, bahwa orang Farisi, ahli-ahli Taurat menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian mengajarkan orang lain untuk melakukan hukum Taurat sementara mereka sendiri tidak melakukan. Kata siapa bilang mereka taat? Tidak ada yang taat pada Mas Yesus itu. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Karena mereka tidak mengetahui bahwa nabi-nabi terdahulu itu kan menceritakan tentang Yesus, begitu loh, Bang. Ini bukan artinya dia tidak melakukan hukum Taurat. Gimana sih ini orang? Ini bicara hukum bukan bicara nubuat. Loh, yang ironis begini, Bang, ya. Yang begini ya ironis. Tadi Abang mengatakan di situ Isa itu karena itu di zamannya Isa itu orang-orang Yahudi tidak menegakkan hukum Taurat. Itu sejarah mana yang menyatakan begitu? Toh sampai sekarang pun orang Yahudi itu ini pengakuan Yesus di dalam Yohanes 7:49. Kalau Anda tidak percaya, ditipek saja Yohanes 7 itu. Ini aku kasih datanya. Aku kasih data Gurunda. Artinya dia tidak menegakkan hukum Taurat, bukan itu karena dia ini tidak coba tahu, gitu gini loh, Berlian, salah satu hukum Tuhan yang ditinggalkan oleh Yahudi, contohnya di sini. Ini Ulangan 23:13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok ada hajat haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Ini kan ditinggalkan. Loh, kok nggak nyambung jadinya, Bang? Loh, ini hukum Taurat ini loh. Ini Ulangan 23 loh. Ulangan 23. Bukan dikatakan di zaman Isa itu Yahudi itu tidak memberlakukan hukum Taurat. Iya, ini hukum Taurat. Hukum Taurat Yahudi. Kalau misalnya ada hajat, lagi ada BAB, itu pakai sekop. Mereka sudah tidak menjalankan lagi. Ya kita tahu faktanya sampai sekarang orang Yahudi itu memegang teguh hukum Taurat, begitu. Ya udah, buktikan Yahudi yang kalau ke WC bawa sekop. Siapa? Silakan. Berarti Yesus bohong kalau begitu, karena Yesus sendiri menceritakan bahwa mereka tidak menjalankan hukum Taurat, tapi menurutmu orang Yahudi masih menjalankan hukum Taurat. Karena mereka tidak mengenal Yesus, begitu loh. Bukan berarti dia tidak menegakkan berbicara hukum Taurat. Kamu udah baca belum ayatnya? Saya tanya, kamu udah baca belum ayatnya? Saya tanya, kamu udah baca ayatnya belum? Tentang Yesus. Bang Berlian, jawab dong, jawab jujur dong. Kamu udah baca ayatnya belum? Bang, dijawab dong. Mau menceritakan ayatnya belum? Udah baca ayatnya belum? Dijawab dulu, Bang. Dijawab dulu. Enggak, saya tanya. Yahudi di zaman Isa tidak menegakkan hukum Taurat, itu datanya dari mana? Udah ngawur cara diskusinya. Yesus sendiri yang ngasih bukti masih juga dianggap bohong. Aneh. Loh, saya malah justru mengiyakan apa yang diperkatakan oleh Yesus, gitu loh. Nah, iya, Yesus ngomong mereka hanya mengajarkan hukum Taurat tetapi tidak menjalankan. Kok masih ngengkel kalau orang Yahudi itu menjalankan hukum Taurat? Loh, Yesus kan ngomong juga, kalian mempelajari hukum Taurat, mengenali hukum Taurat, tapi kalian tidak mengenal aku. Padahal nabi-nabi terdahulu itu menceritakan tentang aku. Begitu loh, ayat mana itu? Coba ayat mana? Saya tanya, ayatnya udah kamu baca dengan baik belum? Artinya di situ banget. Nggak berani jawab. Yahudi itu gimana orang belum pernah baca ayatnya tapi nafsir? Nah, ini kebodohan yang sangat nyata. Ayatnya saja belum pernah dia baca, kok bisa nafsir? Seharusnya dibaca dulu ayat itu, baru Anda itu tahu ini bicara tentang apa. Kamu aja belum baca ayatnya kok nafsir. Aduh, parah. Nafsir. Emang seperti itu. Kamu udah baca ayatnya? Orang Yahudi di zaman Yesus itu mengerjakan hukum Taurat. Kamu sudah baca ayatnya belum? Kamu udah baca ayatnya belum? Heran aku. Inilah ya salah satu kebodohan orang Kristen.
Dia tuh belum pernah dengar baca ayatnya, begitu ayatnya dibacakan langsung nafsir. Padahal dia belum pernah baca ayatnya sendiri. Ini adalah sebuah kebodohan yang sangat nyata. Oh, oke, lanjut. Coba dibaca dulu. Orang udah kita baca dari tadi. Sekarang saya tanya, kamu udah baca belum? Loh iya makanya di situ bukan makanya belum baca penafsir gimana sih? Tidak takluk kepada hukum Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana orang bisa menilai sesuatu sementara dia sendiri belum melihat? Ini aneh. Anda belum pernah melihat, tapi langsung berani menafsir. Lucu. Itu lucu. Ustadz Tadi Sugi. kan di zaman Isa, di zaman Isa itu kan Yahudinya jadi tidak begini, takluk kepada hukum Taurat. Bung, dari Betul nggak, tadi Bang? udah dinyimak ini loh ya. Dari tadi dinyimak itu tentang persaliban. Nah, di situ banyak berselisih tentang Bible kalian. Sangat fundamental sekali bahwasannya tulisan-tulisan di dalam Biblos kalian atau buku itu berselisih sebuah. Contoh, seperti tadi dipaparkan teman-teman atau guna Zuma Markus 14:50 tidak ada saksi persaliban. Ya. Terus kita lihat di dalam Matius 27:46-52, Markus 15 sebentar. 34:38, apa teriakan Yesus sewaktu disalib? Apakah Eli Eli lama sabachthani, ataukah ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, di sini penulisan ini antara Matius, Markus dan Lukas ini beda-beda. Apakah ini firman Tuhan? Sebenarnya itu pokoknya gitu loh. Inti-inti daripada daripada Biblos kalian ini, gitu loh. Loh iya Bang, dibuktikan dulu Yahudi di zaman itu Isa. pembuktiannya satu. Ya, Yahudi sebenarnya di udah zaman jelas Isa gitu loh. Tidak takluk kepada hukum Taurat. Coba dibuktikan dulu Bang, sejarah mana itu yang menyatakan begitu. Faktanya sampai kamu sekarang orang sebentar Yahudi dulu, itu takluk kepada hukum Taurat. Hapus itu tipeks Matius 23 dengan Yohanes 7 nomor 49 itu. Aku berbicara Isa Bang, berbicara Isa di zaman Isa itu Bang. Nabi Isa alaihissalam itu, Bung, dengarkan saya. Sejak dari kecil aja sudah ditolak. Fa'atats bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an. Loh, Kan Dia tadi Abang mengatakan- bilang Yahudi di zaman Isa itu kan tidak melakukan hukum Taurat, tidak takluk kepada hukum Taurat. Yahudi nah di itu zaman Isa kan Yesus, Abang bilang itu begitu. Yesus, itu Loh, beda Yesus. lagi. Loh, yang kita bacakan tadi Yohanes 7 itu kan Yesus, Bang. Yang kita Lah, tadi bacakan kan- Matius 23 kan Yesus. Tadi kan di awal berbicara Isa Bang. Kalau Tadi Isa Abang udah bilang. jelas, Isa itu ditolak karena dia tidak diimani sebagai nabi, karena dia tidak memiliki apa-apa, kerajaannya Loh, tidak Abang ada, bilang. kekuasaannya tidak ada, maka Loh, dia Abang bilang ditolak. tadi, Pertama Yahudi dari di zaman Isa tidak takluk kepada dari- hukum Taurat. Tadi Abang dari bilang begitu Bang. dari lahir aja dia sudah ditolak, dia difitnah sebagai anak haram. Yes, Nabi Isa itu jelas di Al-Quran tuh. Laqad ji'ti syai'an fariyan. Itu jelas itu. Jadi Nabi Isa itu ditolak. Tetapi Nabi Isa mendapatkan banyak pendukung. Orang-orang yang cinta perpuluhan ini kemudian merasa terancam. Wah, bahaya ini. Harus disingkirkan si Isa ini. Karena semakin hari semakin banyak pengikutnya. Perpuluhan semakin berkurang. Dan itu kalau kita lihat dalam kitabmu benar saja. Mereka para rabi, imam-imam membuat persengkongkolan untuk melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu ditangkap dan dibunuh. Baca dalam Matius 26, Matius 22, itu jelas itu. Rabi-rabi, Loh iya imam-imam. Bang, aku ikut penjelasan Bang Juma loh. Tadi kan Bang Juma bilang Yahudi di zaman Isa itu tidak takluk kepada hukum Taurat, makanya Isa datang untuk menegakkan keadilan. Kan begitu tadi penjelasan Abang. Lah iya Betul nggak? emang. Ya emang. Nah sekarang Dari buktinya dengar. buktinya Bang. Dengarkan Yahudi saya. sampai sekarang takluk kepada hukum Taurat Bang. Itu loh faktanya Bang. Sekarang yang mana? Hukum Taurat yang mana? Emang masih ada hukum Loh. Tauratnya Nabi Musa sekarang? Ada. Sejarah mana Ada yang menyatakan ada Yahudi kitabnya. tidak takluk kepada Loh, hukum Taurat Bang? Sejarah mana? Yesus ditolak tidak?
ketika dia datang kepada Bani Israel? Bukan Yesus, ini berbicara Isa. Bang. Nenek lu kiper, kau nuntut sejarah, kamu bagaimana Yesus? Sekarang begini, Bahlul dengarkan saya. Kau percaya Yesus atau Isa? Kau percaya Yesus atau Isa? Loh, Yesus dong bang, bumi ke langit. Nah, Bang. kalau begitu berarti sejarahnya Yesus yang kau harus tuntut. Sejarah Kalau mana? Yesus Lah sekarang, itu, Bang, dengarkan Yesus saya, itu dengarkan alasannya saya, ingin dengarkan saya. Salah kamu. Yesus itu ingin ditangkap bukan karena ingin menyetarakan diri, tetapi Yesus memang ingin disingkirkan. Orang Yahudi tahu. Baca Yohanes 10 nomor 40, 34, 45, 35 dan 36. Kamu baca itu. Yesus klarifikasi, "Weh Yahudi, bukankah di kitabmu sudah dituliskan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah?" Yahudi tahu Yesus ini adalah penyampai firman. Tahu Yesus itu bahwa dia ini hanya utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, bukan karena dia mengaku sebagai Tuhan. Itu hanya kesaksian palsu aja. Matius 26, 59, Matius 22 nomor 15. Anda jangan bahlulnya kebangetan dong. Ini sekarang zaman canggih sekarang. Anda mengatakan mana sejarahnya? Yesus, orang-orang yang ada pada zamannya tidak melakukan hukum Taurat. Loh, apakah Anda kufur terhadap kitab Anda juga? Yesus mengatakan orang banyak ini tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Kata siapa? Yesus. Anda cari sejarah. Sejarah berarti normal, sesuatu yang betul-betul terjadi. Nah sekarang Anda mengimani kitab Anda yang memberitakan orang Yahudi meninggalkan hukum Taurat, tidak mengenal hukum Taurat. Jangankan melakukan, mengenal pun kagak. Datanya Yohanes 7 nomor 49. Anda ini pendebat dari mana? Berbicara sejarah berarti sejarah itu netral, tidak mungkin dua cerita. Tidak mungkin dua versi yang berbeda. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu jelas. Dari bayi aja, dari ibunya aja hamil sudah ditolak. Terlepas mereka taat hukum Taurat ataupun tidak taat kepada hukum Taurat, buktinya di antara mereka kemudian tidak ada yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan terkait dengan kurban. Mana-mana setiap tahunnya mereka melakukan kurban seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ada selayaknya. Tidak ada kan? Bait suci mereka mana sekarang bait suci mereka? Di mana mereka diperintahkan ketika masuk ke bait suci, mereka harus melakukan prosesi-prosesi yang diajarkan hukum Taurat. Mana? Ada? Enggak ada. Terus sejarah apa yang Anda ingin minta? Mana? Apa nama bait sucinya sekarang? Bukankah di dalam kitab saudara dikatakan sendiri bahwa bait suci itu sudah hancur? Enggak ada lagi kata Kristen. Nah, bait suci sekarang berubah menjadi tubuh kita masing-masing. Kurban itu bukan acara tahunan, Bang, kalau di Yahudi, Bang. Kurban itu bukan acara tahunan. Tapi acara setiap saat. Loh, itu acara ketika memang kita membutuhkan pendamaian, begitu loh. Nah, iya memang betul. Siapa bilang tiap tahunan? Siapa yang katakan itu? Saya mengatakan mana kurban-kurban itu lagi? Mana mereka lakukan kurban lagi? Mana? Ya, Nggak ada kan? Saya paham. Loh, itu Apa kan ya? untuk memperdamaikan, Bang. Jadi kalau ketika kita berdosa diperdamaikan melalui kurban. Sudah yang pasti kamu harus sadari. Ya, saya katakan Anda bahlul, kenapa? Anda berbicara mengenai sejarah. Kitab Anda adalah kitab sejarah yang dikliping menjadi sebuah buku. Katakanlah kitab suci. Padahal itu kesaksian-kesaksian, kumpulan cerita-cerita peristiwa yang terjadi pada masa itu. Dituliskan kemudian oleh pengarang kitab saudara. Itulah sejarah Anda, telan itu. Yesus mengatakan orang banyak di sini tidak mengenal hukum Taurat. Terkutuklah mereka. Kenapa bisa terkutuk? Karena tidak melakukan hukum Taurat. Ada minta sejarah. Di Islam. Dia tidak mengenali Yesus. Dengarkan. Di Islam diceritakan dalam surah Al-Maidah. Belum sampai ke Yesus, baru masih ada sampai kepada Musa. Mereka sudah menolak hukum Taurat itu. Itu di Al-Quran. Al-Maidah mengatakan itu. Bagaimana dengan Musa di dalam kitab saudara yang Anda ambil? Apakah Musa tidak pernah mengatakan, sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan. Sedangkan aku masih hidup, engkau sudah memperlihatkan kedegilanmu kepada Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Itu Musa. Di dalam kitab Ulangan diterangkan seperti itu. Lalu kemudian Yesus datang. Orang banyak ini yang tidak menang hukum Taurat, terkutuklah dia. Lalu Musa sama Isa jaraknya berapa tahun, Bang? Musa sama Isa, Bang. Dengarkan saya.
Kalau di zamannya Musa aja sudah melakukan pembangkangan terhadap hukum Taurat, jangan mimpi di masa Isa orang taat kepada hukum Taurat. Sekarang kalau saya tanya, Al-Quran mengatakan kitab itu telah disembunyikan, dicampur adukkan, diubah-ubah. Bolehkah Anda menunjukkan kepada saya? Ketika Al-Quran mengatakan pengikut Bani Israel, Bani Yakub, pengikut Musa itu merubah-rubah kitab yang datang kepada Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain. Bisakah Anda menunjukkan kitab yang ori? Bisa? Yang abang, Bang, gimana? Kok jadi di kami? Kami Kenapa? kan pegang, Bang, Injil dan Taurat. Nenekmu kiper, mana ada kau pegang apa? Apa yang kau pegang? Apa yang kau pegang? Loh, umat Kristen memegang Injil dan Taurat, gitu loh. Pingin muntah aku dengarnya. Banyak cerita. Al-Quran. Wahyu yang diturunkan Allah mana, Bang? Injil dan Taurat itu, Jabur itu, di mana? Al-Quran, dengarkan saya. Pasang otak kau, jangan kau bahlul selamanya. Ingat, Al-Quran itu menerangkan Taurat untuk Nabi Musa dan kaumnya, bukan untuk Islam. Maka yang berhak dan punya kewajiban untuk menunjukkan adalah keturunan daripada Bani Yakub. Kau jangan bahlul, kau minta kepada kami Muslim. Kami bukan Bani Israel, kami bukan kalian yang suka nyamar-nyamar Bani Israel. Beriman juga, Bang. Saya beriman. Kami diminta untuk beriman kepada kitab yang pernah diwahyukan kepada mereka. Dan kami diminta beriman bahwa kitab itu sudah dihilangkan, sudah dilenyapkan, sudah dirubah-rubah. Itu perintah. Nah sekarang tugas kamu yang menyamar sebagai pengikut Bani Israel, tunjukkan mana kitab itu. Ketika Al-Quran mengatakan kitab itu dilenyapkan, kitab itu dirubah-rubah. Kan Mana? Itu kan beban pembuktiannya di abang. Bahlul, dengarkan Bahlul. Dengarkan Bahlul. Bahlul, dengarkan saya Bahlul. Aslinya oleh Al-Quran mengatakan Bani Israel sudah merubahnya. Kalau kamu bisa menunjukkan Taurat Musa yang belum dirubah, Al-Quran salah. Nah sekarang yang kamu tunjukkan hanya terjemahan dari Septuaginta yang entah dari mana hukum asal rimbanya muncul di gereja. Coba tunjukkan kepada saya. Mana kitabnya Nabi Allah tahu, dengarkan Bahlul. Allah tahu Tauratnya Nabi Bahlul, dengarkan Bahlul. Allah tahu bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk, sama seperti kau. Otakmu nggak berfungsi sebelah. Saya sudah mengatakan, Bang, kenapa diturunkan kalau udah tahu akan dirubah-rubah gitu? Justru inilah nanti yang menjadi alasan kepada mereka, aku masukkan kalian ke dalam neraka, sebab ketika datang kepadamu hukum-hukumku, engkau merubahnya. Engkau menggantikannya dengan hukum manusia. Sama seperti Kristen. Hukum Tuhan datang kepada Bani Israel. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Dia telah membatalkan dan segala perintah yang ada dalam hukum Taurat. Lalu muncul karangan Paulus yang Anda jadikan sebagai hukum kehidupan. Ini alasannya kenapa mereka nanti akan masuk ke neraka. Begitu juga Anda. Pahami itu. Allah mengatakan, saya mewahyukan, saya memberikan kitab Torah kepada Bani Israel. Mereka merubah, mereka menyembunyikan, mereka mengganti perkataan-perkataan Tuhan dengan perkataan manusia. Apa buktinya hari ini? Perlu disuruh mengimani loh, Bang.